Oke. Kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena punya kesempatan walaupun di tengah pandemi dan ada banyak yang sakit untuk belajar dan memperdalam pengetahuan akan firman Tuhan dan mencari kebenaran, dan kami ingin memakai waktu kami dengan sebaik-baiknya. Mohon Kau pimpin supaya bisa efektif dan efisien. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, suara saya kedengaran cukup jelas nggak? Cukup ya? Kalau nggak cukup, langsung aja. Aduh, ini susah banget nih. Oke, kita minggu lalu udah selesai 4 Romawi ya. Jadi kita masuk 5 Romawi. Ini sebenarnya masih mirip sekali, karena kita lagi bicara tentang inkarnasi. Nah, sekarang kita bicara mengenai sifat-sifat Kristus. Oke. Sampai 4 Romawi, minggu lalu ada yang mau ditanya nggak? Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung. Saya monitor aja ininya, chat dan partisipannya. Gimana caranya nih? Waduh, supaya digedein. Ada, inilah sulitnya. Salah. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. 5 Romawi, sifat-sifat Kristus, A besar. Kita akan mulai dengan kemanusiaan Kristus dulu ya. Jadi, kemanusiaan Kristus ini adalah salah satu poin penting atau utama dalam dalam iman kita. Karena ya kalau misalnya Yesus bukan manusia, maka dia tidak bisa menjadi perantara. Dia tidak bisa menjadi imam besar kita. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Ada yang masih mau bertanya, ada yang tidak jelas, ada yang tidak tahu alasannya, ada yang nggak bisa menjelaskan sama orang lain. Ini sekali lagi saya ingatkan ya, bahwa kalau kalian tidak belajar sampai sedemikian rupa, sampai mampu ngejelasin sama orang lain, kamu selamanya cuman bisa, ya pokoknya begini, pokoknya. Ya susah. Kamu mesti menguasai sampai bisa jelasin sama orang lain. Nah, makanya ada ujian. Ujian itu fungsinya bukan untuk menggagalkan mahasiswa. Ujian itu fungsinya adalah untuk mengetes, untuk menguji apakah mahasiswa mampu menjelaskan. Kalau ada yang bertanya begini, begitu. Ya, kalau ada suatu masalah yang kamu temui di lapangan, bagaimana jelaskan, bagaimana jawabnya. Seperti itu. Oke, jadi Tuhan Yesus lahir. Nah, ini minggu lalu sudah dijelaskan sedikit bahwa kelahiran Yesus itu membuktikan bahwa dia itu manusia. Ya. Nah, menurut manusia, dia itu adalah keturunan dari Yusuf. Nah, di kitab Injil ada 2 yang mencatat silsilah Tuhan Yesus. 1 di Matius dan 1 di Lukas. Yang satu mencatat silsilahnya dari sisi bapak, dari ayah, yaitu Yusuf. Yang Lukas mencatat dari sisi ibunya, sisi Maria. Jadi menurut anggapan manusia, dari segala penampakan luar, Yesus merupakan anak manusia. Nah, ini penting. Kemudian, ini juga penting bahwa dia merupakan anak dari keturunan Abraham, keturunan Yehuda, kemudian keturunan Daud, ya, keturunan, ya ada beberapa yang sudah dinubuatkan. Jadi Tuhan Yesus harus memenuhi semua itu. Tuhan Yesus menggenapi janjinya dengan lahir sesuai dengan garis keturunan yang Tuhan udah
nubuatkan. Tapi kalau kita ini ya, tarik lagi logikanya, kalau semua keturunan Adam itu berdosa atau posisinya adalah orang berdosa dan mewarisi sifat dosanya Adam, kenapa Tuhan Yesus tidak? Ini minggu lalu ada nggak sih ditanyain? Ada nggak ya? Waktu itu udah sempat dijawab belum? Intinya begini, memang semua yang berasal dari Adam atau berasal dari potensinya Adam, berasal dari benihnya Adam, itu ya mewarisi sifat dan dosanya Adam. Tetapi kelihatannya Yesus bukan demikian. Jadi, dia menurut manusia adalah anak Yusuf. Itu menurut manusia. Ya, ini kita bisa lihat misalnya di Lukas pasal 3 ayat 23. Ya, di situ memakai kata ya, menurut anggapan orang. Kalau nggak salah. Coba lihat ya. Menurut anggapan orang. Lukas 3 ayat 23. Karena dia ya bukan anak Yusuf. Kalau kita ingat, dia justru dia bukan anak Yusuf. Ya, kalau dia benar-benar adalah anak Yusuf, wah ini gawat sekali. Berarti ini Tuhan kita anak Yusuf nih, gitu. Padahal bukan. Oke. Nah, berarti karena Yusuf ini adalah anaknya Adam, maka Yesus yang bukan anak Yusuf juga bukan berasal dari Adam. Begitu. Tetapi bagaimana dia bisa jadi manusia? Ya. Oke, jadi kelihatannya kemanusiaan Yesus ini ya merupakan sesuatu yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada dia. Dan Allah sudah mempersiapkan suatu tubuh bagi dia. Nah, itu ada di Ibrani pasal 10 ayat 5. Ya. Allah sudah mempersiapkan tubuh buat Tuhan Yesus. Ya, tubuhnya seperti apa, kita tidak tahu secara detail, tetapi yang jelas, tubuh ini ditaruh di dalam rahim Maria, dan ya bertumbuh, berkembang seperti biasanya, tetapi dengan satu perbedaan yang penting, yaitu tidak ada intervensi laki-laki. Artinya tidak dimulai dengan pembuahan oleh laki-laki. Oke, nah ini penting. Jadi kalau manusia biasa kayak kita harus ini dulu, harus mulai dengan pembuahan. Ya, jadi ada sperma dari laki-laki, kemudian sel telur dari wanita itu bersatu, bergabung, lalu materi DNA-nya, materi genetiknya itu harus bergabung, baru menjadi manusia yang lengkap. Begitu. Ya, baru terjadi suatu individu yang baru. Nah, kalau dalam kasusnya Tuhan Yesus, ini bagaimana? Ya persisnya kita tidak tahu, karena kita juga Alkitab tidak mencatat, ya kita tidak berada di situ, kita tidak melihat ini DNA-nya berasal dari mana, jadi kita nggak tahu DNA Tuhan Yesus itu apa gitu. Itu tidak tahu. Yang jelas DNA-nya Tuhan Yesus itu adalah DNA yang sama seperti spesies kita, yaitu manusia. Dia memiliki tubuh, memiliki tumbuh kembang yang sama, memiliki semua karakteristik yang sama dengan manusia pada umumnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus ini tubuhnya tidak tergantung kepada orang tuanya. Ya, ini sudah disiapkan begitu. Jadi mungkin bukan seperti kita yang tubuhnya itu
ya terbentuk secara alamiah begitu, tetapi Tuhan diberikan tubuh yang ya tidak alamiah seperti kita, mungkin ya, supranatural begitu ya. Walaupun tubuhnya biasa saja, tetapi persiapannya itu supranatural. Nah, ini penting karena kita mau berkata bahwa Yesus tidak memiliki tubuh yang tercemar oleh dosa. Nah, ini satu paket. Kalau Tuhan Yesus berasal dari Adam, dari benihnya Adam, maka dia harus juga mewarisi dosanya Adam, mewarisi posisinya Adam. Tetapi karena tidak, maka berarti tidak berdosa juga, gitu. Oke. Nah, Anda tahu ada satu pengajaran lain yang mengajarkan hal yang mirip dengan ini, yaitu Gereja Roma Katolik. Ini bahkan mereka sangat menekankan ini. Tetapi cara mereka menekankannya itu agak beda dengan kita. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan bukan dari Adam, dan oleh sebab itu maka Tuhan Yesus kudus dan bebas dari dosa. Kalau Gereja Roma Katolik, mereka agak sedikit berbeda. Mereka mau meninggikan Maria, dan ya secara berlebihan kalau menurut saya, ya, kalau menurut Alkitab juga, mereka meninggikan Maria sedemikian rupa sampai Marianya sendiri jadi bebas dari dosa. Ya. Ini doktrin Immaculata, ya, the Immaculate Virgin, Immaculate, ya pokoknya Maria yang bebas dari dosa. Dan mereka berkilah bahwa supaya Yesus bisa bebas dari dosa, maka Maria sebagai ibu yang mengandung Yesus juga harus bebas dari dosa. Nah, loh. Ya. Jadi ini sekarang ada satu kebingungan. Kalau misalnya Maria harus bebas dari dosa, baru Yesus yang dilahirkan bisa bebas dari dosa, maka kalau gitu ibunya Maria juga harus bebas dari dosa dong. Dan kalau gitu ibunya Maria dan ibunya lagi berarti semua garis keturunan Yesus ibunya harus bebas dari dosa. Nah, ini jelas tidak masuk akal. Ya kan? Yesus bebas dari dosa bukan karena Maria bebas dari dosa. Itu jelas. Maria tetap adalah orang berdosa, begitu. Tapi karena doktrinnya Katolik itu memang awalnya mau meninggikan Maria, maka keluarlah argumen aneh itu bahwa supaya Yesus bebas dari dosa, maka Maria juga harus bebas dari dosa. Begitu. Oke. Nah, kita sama sekali tidak menganggap bahwa Maria harus bebas dari dosa, baru Yesus bisa bebas dari dosa. Oke. Kemudian, oke, ada yang mau tanya? Nggak ada? Kita lanjut. A2, menyebut diri anak manusia. Ya. Jadi dia sendiri menyebut dirinya sendiri, dan para penulis Injil menyebut dia sebagai anak manusia. Ya. Yesus misalnya di Yohanes pasal 8 ayat 40, anak manusia. Yohanes pasal 1 ayat 30. Ya. Petrus menyebut dia di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 20. Paulus juga menyebutnya anak manusia, 1 Korintus 15 ayat 21, 1 Korintus 15 ayat 47, Filipi 2 ayat 8, ya, menyebut dia manusia. Dia dikenal sebagai orang Yahudi. Oke. Jadi dia menyebut dirinya sendiri anak manusia. Kemudian 3, memiliki unsur dasar kemanusiaan.
Maksudnya apa? Unsur dasar kemanusiaan. Mungkin maksudnya kayak ada tubuh, ada jiwa, dan roh ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan Yesus itu punya tubuh. Sebab tubuhnya lah yang bisa dipegang orang. Tubuhnya lah yang bisa makan, yang perlu makan. Tubuhnya yang perlu tidur, dan lain sebagainya. Tubuhnya yang nyata, begitu. Jadi Tuhan Yesus pasti punya tubuh. Bahkan waktu Tuhan Yesus sudah bangkit pun dia masih punya tubuh. Makanya waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia suruh mereka pegang aku. Ya, sebab kalau roh ya tidak punya darah dan daging seperti saya. Lalu dia makan ikan, dia makan roti untuk membuktikan bahwa dia punya tubuh. Oke, kemudian dia juga dia punya roh ya, dia punya jiwa. Di Taman Getsemani dia bilang hatiku hancur. Ya, itu di Taman Getsemani dia bilang hatiku hancur. Kalau dalam apa namanya? Ini sebentar ya, Immanuel ya. Dalam bahasa Yunaninya itu psuche. Psuche itu adalah psyche dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah jiwa. Jiwaku hancur. Jadi Tuhan Yesus punya jiwa. Oke, Immanuel mau bertanya, boleh? Iya Pak, mau tanya. Tadi kan Bapak bilang bahwa Yesus sendiri berarti memiliki tubuh manusia yang berbeda daripada umumnya. Nah, apakah itu bisa menjadi serangan atau menjadi satu kelemahan di dalam teologi ini bahwa berarti Yesus tidak benar-benar 100%. Karena kan kita ngaku ini kan 100% manusia, 100% Allah. Nah, kalau misalnya dibilang tubuhnya itu dibuat berbeda dari manusia pada umumnya, apakah dia masih bisa disebutkan bahwa dia benar-benar 100% manusia? Tunggu. Maksud dia berbeda itu apa? Tadi Bapak bilang kan tubuhnya Ya, tidak... dalam persiapannya. Dalam persiapannya. Nah, apakah itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar 100% manusia seperti kita gitu Pak? 100% dong. Misalnya gini, Adam persiapannya beda nggak dengan kita? Ya. Iya, ya kan? Kenapa? Kalau kita kan ya dari penggabungan sperma dan telur. Kalau Adam ya dari tanah. Ya persiapannya beda kan? Pembentukannya beda segala macam. Tapi apakah Adam kurang dari manusia? Apa beda dari manusia? Enggak, ya Pak. Definisi dari manusia itu adalah Adam. Begitu. Jadi bisa nggak Tuhan menciptakan satu tubuh lagi atau membentuk satu tubuh lagi gitu, yang sama dengan tubuhnya Adam? Ya bisa-bisa aja. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kemudian berikutnya, udah belum ya tadi ya? Memiliki unsur dasar kemanusiaan. Udah lah ya. Dia mengambil bagian di dalam kemanusiaan. Oke. 4. Tunduk pada hukum alam perkembangan manusia. Ini minggu lalu juga sudah dijelaskan sedikit bagaimana Tuhan dari kecil bertumbuh. Ya, ini bagian dari mengosongkan diri. Oke. Jadi sebenarnya Tuhan tetap maha kuasa, Tuhan tetap maha tahu, Tuhan tetap maha kudus, Tuhan tetap semua sifatnya itu tetap. Hanya saja Tuhan sengaja mengikuti alur yang manusia lain ikuti pada umumnya. Ya. Jadi manusia mesti lahir, oke, Tuhan ikuti itu. Manusia harus mengalami fase bayi, ya,
di mana secara mental ya pakai mental bayi segala macam, ya Tuhan ikutin, semuanya Tuhan ikutin. Ini untuk merasakan segala yang kita rasakan. Kemudian memiliki sifat dasar kemanusiaan. Ini sama apa enggak ini? Ini mungkin maksudnya keterbatasan ya. Jadi bisa capek, bisa lapar, bisa haus, bisa dicobai bahkan. Hanya tidak berdosa. Ya itu semua merupakan bukti bahwa dia punya sifat-sifat dasar kemanusiaan. Melakukan aktivitas kemanusiaan itu juga sudah. Tanya Pak. Ya boleh. Kalau kita lihat silsilah Tuhan Yesus itu kelihatan ada berapa titik itu yang sedang noda. Misalnya Yehuda itu kan dengan Tamar itu menantunya sendiri. Kemudian Rahab itu perempuan sundal. Ya. Apa maksud Tuhan untuk mengizinkan ini terjadi? Apakah yang dikatakan oleh kitab Allah bekerja dalam segala saat? Ya, sebenarnya artinya dari ya, Pak. Jadi maksudnya garis keturunan Yesus itu ada yang cacat, bisa dibilang cacat. Cacat. Oke. Jadi apa? Dia juga bersih bahkan Salomo. Oke, jadi apa dulu nih definisi dari pantas ya? Apa maksudnya pantas? Apakah pantas ini? Ya, maksudnya yang ya bingung juga kita kan. Apa maksudnya pantas? Kalau yang dimaksud dengan pantas adalah, oh dia ini sempurna gitu kan? Iya. Terus terang, mungkin susah banget mau dicari pasangan yang sempurna loh. Bener nggak? Susah banget mau cari pasangan yang sempurna kan? Maunya ya boleh di ini lagi, di mute lagi kalau udah. Kalau kita mau cari yang sempurna 100%, ini nggak bakal dapet. Ya Tuhan mengizinkan itu terjadi, ya bisa macam-macam sebab, tetapi itu cukup untuk mendemonstrasikan bahwa ya manusia berdosa, begitu. Dan Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka juga, gitu. Ya. Dan tidak apa-apa kalau misalnya orang tuanya Yesus itu orang berdosa, begitu. Ya. Oke, jadi itu tidak masalah sebenarnya. Memangnya kenapa kalau Tuhan Yesus lahir dari ini? Itu kan maksudnya lahir juga kan? Ini adalah stigmanya masyarakat, misalnya yang bilang bahwa oh ini dia anak apa namanya bangsat ya? Bukan apa bahasa Inggrisnya bastard itu bahasa Indonesianya apa ya? Bastard itu pokoknya yang lahir di luar nikah lah, ya di luar hubungan nikah gitu. Apakah derajatnya lebih rendah daripada anak lain? Tidak. Ya. Apakah berarti dia lebih hina? Enggak juga. Apakah dia lebih berdosa? Enggak juga. Ya kan? Coba kalau kita pikir baik-baik, sebenarnya apa perbedaan anak yang lahir di luar ikatan nikah dengan anak yang lahir di dalam ikatan nikah? Paling kan statusnya aja atau keluarganya baik-baik atau tidak, tetapi ada hubungan dengan dirinya sendiri atau tidak? Ya kan? Tidak ada. Begitu. Tidak ada hubungan dengan martabatnya, tidak ada hubungan dengan sifatnya, begitu. Oke, jadi seharusnya ini nggak ada hubungan dengan Tuhan Yesus juga.
Tapi sebentar Pak, tapi kan ada pepatah mengatakan gini Pak, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi bisa orang punya asumsi nanti sifat-sifatnya tidak jauh dari pohon. Memang Tujuannya ada, dari ya, memang ada sebagian, oke. Memang ada sebagian sifat anak yang diwariskan, ya, atau diwarisi dari orang tuanya. Ada. Makanya ada pepatah itu. Tetapi itu tidak mengurangi martabat anak itu. Ya, anak itu tetaplah sama terhormatnya di hadapan Tuhan, ya, dengan bayi-bayi lain. Sama. Ya kan? Walaupun dia lahir dari perselingkuhan kah, dari pemerkosaan kah, atau apa? Siapa tahu berselingkuh dengan raja gitu. Nah, berarti derajatnya naik dong kalau misalnya mengikuti logika bahwa ini jatuh tidak jauh dari pohonnya berarti harus mewarisi. Oh, kalau gitu ini darah bangsawan segala macam. Ya enggak seperti itu. Ya. Jadi tidak ada hubungannya. Lagi pula Tuhan Yesus, jangan lupa, bukanlah anak dari Yusuf dan juga bukan mewarisinya dari Yusuf ataupun Maria begitu. Dia kan dikandung oleh Roh Kudus. Begitu. Oke? Lanjut. Terima kasih, Pak. Ya. Menjalani kehidupan sosial. Oke, jadi Tuhan Yesus pergi ke sinagog, Tuhan Yesus punya saudara, Tuhan Yesus seperti biasa ya, bekerja, mengajar, punya kehidupan sosial. Oke, ini harusnya nggak ada masalah. Yang ini B, ini sebenarnya A secara tersendiri itu nggak ada masalah. B, keilahian Kristus secara tersendiri juga nggak ada masalah. Nah, ini nanti baru mulai orang kritik kalau misalnya sudah dua sifat di dalam satu pribadi. Oke, yang B dulu, dikandung secara ilahi. Ini tadi kita sudah lihat ya, sadar diri ilahi. Nah, ini sadar diri secara bahwa dia adalah Allah. Ini Tuhan Yesus selalu memiliki kesadaran ini. Pokoknya semenjak Tuhan Yesus sudah bisa, semenjak yang paling awal ya di Lukas pasal 2, waktu Tuhan Yesus usia 12 tahun, dia sudah sadar dirinya siapa. Jadi waktu dia berkunjung ke Bait Allah, lalu kemudian dia duduk dan bertanya jawab bersama dengan para imam dan ahli Taurat, dan mereka bingung sekali bagaimana anak ini bisa memiliki pengetahuan seperti itu. Ya. Dan wow, anak umur 12 tahun bisa menjawab Maria, ya kenapa engkau mencari aku? Tidak tahukah engkau bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Jadi dia sudah langsung menyebut Allah Bapa, Allah itu Bapakku. Dan ini konsisten sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, dia selalu menyebut Allah sebagai Bapaknya. Jadi mulai dari saat usia 12 tahun pun, Tuhan Yesus sudah mengerti dirinya siapa, apa misinya. Ya ini sesuatu yang Tuhan Yesus selalu miliki. Oke. Nah, ini beda dengan misalnya ada orang yang pura-pura mau jadi Allah. Ini dia waktu kecil ya nggak sadar bahwa dia adalah Allah gitu. Nanti sudah belakangan, udah dewasa, baru dia mau pura-pura jadi Allah, baru kemudian dia memproklamirkan diri, sembahlah saya adalah Allah. Tetapi waktu sebelum itu dia tidak menyadari dirinya adalah Allah. Dia baru kemudian menyadari, nah ini adalah pembohong. Ya, pasti. Kalau Yesus tidak, dia dari awal adalah Allah. Dari awal dia menyadari dirinya adalah Allah. Oke. Kemudian memiliki sifat-sifat ilahi. Ini masih perlu dijelaskan kan? Ini udah banyak nih. Nah, melakukan pekerjaan ilahi dan melakukan mujizat dan lain sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa dia adalah Mesias. Karena menurut nubuat
menurut Alkitab, nanti Mesias akan datang mengadakan banyak mujizat. Oke, apalagi. Oke, kemudian diidentifikasikan dengan Yehova. Ya. Diidentifikasikan dengan Yehova, jadi dia menyebut dirinya dan Bapa adalah satu. Ya. Tadi yang melakukan pekerjaan ilahi itu, Tuhan Yesus bilang dia melakukan pekerjaan Bapakku, dan lain sebagainya. Yesus walaupun tidak membuat pernyataan, berteriak di puncak gunung, "Aku adalah Allah," gitu. Ya, nggak harus. Karena dari berbagai pernyataan Tuhan Yesus sendiri, dia mengidentifikasikan dirinya dengan Allah. Sama, Bapa aku dan Bapa adalah satu. Dia bilang sama Filipus, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Ya. Jadi, dari pengakuan Yesus sendiri, dia mengaku dirinya, identitasnya siapa. Dari namanya, ya ini nomor 6, semua namanya adalah nama ilahi. Namanya Yesus. Dalam bahasa Ibrani, Yehoshua. Itu artinya Yehovah Shua. Shua itu menyelamatkan. Nama-nama lainnya, Immanuel. Ini kita di sini ada Immanuel. Immanuel itu artinya Allah. El itu Allah. Ya, Manu beserta kita. Ya, Immanu. Allah ada bersama-sama kita. Immanuel. Ya. Nama-namanya yang lain. Kalau di dalam Yesaya pasal 9 dikatakan dia adalah the Prince of Peace, Raja Damai. Ya. Kemudian Almighty God, Everlasting Father. Nah, ini menarik sekali bahwa di Yesaya pasal 9 itu Yesus atau Mesias disebut the Everlasting Father, Bapa yang kekal. Tunggu dulu, Mesias ini Allah Bapa atau Allah Anak? Kalau misalnya dia Allah Anak, kenapa disebut Bapa yang kekal? Jawabannya adalah karena mereka sebenarnya sama, ya, memiliki satu sifat yang sama, memiliki satu esensi yang sama. Jadi Yesus pun adalah Bapa yang kekal. Oke? Kemudian apa lagi ya di Yesaya pasal 9, coba saya lihat. Ini kebetulan menarik juga. Penasihat ajaib. Oh, sorry. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, penasihat ajaib ini sebenarnya ada 2 nama. Ya, ada 2. Jadi, his name shall be called Wonderful. Itu ajaib. Baru kemudian Counselor. Jadi bukan Wonderful Counselor, tetapi namanya disebutkan orang Wonderful, 2 Counselor. Gitu. Oke? Jadi nama Allah, nama Mesias, nama anak yang bakal lahir itu, penasihat, ya, ajaib, Allah yang perkasa, Almighty God, Bapa yang kekal, Raja damai. Istilah Raja damai ini kita baca lagi di dalam Ibrani pasal 7, ya, Ibrani pasal 5 juga ada tentang Melkisedek, tetapi nama Melkisedek itu dari bahasa Ibrani Melek, kemudian I itu ada, akhiran I itu adalah untuk saya, ya, maksudnya milik saya, kepemilikan saya, Melekhi. Jadi Melkisedek. Sedek itu adalah kebenaran, righteousness. Jadi Melkisedek, jadi raja kebenaran, ya, King of Righteousness. Nah, siapa raja kebenaran itu?
ya tidak lain dan tidak bukan sudah pasti Allah. Ya, nggak ada lagi selain Allah yang bisa dikatakan Raja kebenaran. Kemudian dia disebut juga Yerusalem, Raja Damai, disebut Raja Damai. Raja Salem. Siapa Raja Damai? Itu sudah disebutkan di dalam Yesaya pasal 9, itu udah pasti Allah ya, yang dijanjikan itu. Jadi kalau bagi saya, sebenarnya Melkisedek itu jelas sekali merupakan nama untuk ya, Allah, untuk Yesus sendiri. Oke, jadi nama-nama Yesus ya itu ilahi. 8, menerima penyembahan. Kalau Yesus disembah, Yesus selalu tidak pernah menolak, selalu menerima. Karena memang dia layak menerima penyembahan. Oke, yang C sekarang, 2 dalam 1. Ini banyak yang berkata bahwa ini kontradiktif. Nggak mungkin dong, masa bisa sih 2 pribadi atau 2 sifat. Ya memang bukan 2 pribadi sih, pribadinya 1. Tapi kenapa bisa ada dua sifat, 2 nature, ya, bahwa dia manusia sekaligus Allah. Jadi banyak yang salah menggambarkan ini seolah-olah bahwa ini kayak pernikahan kan, 2 menjadi 1. Tadinya 2 daging, kemudian menjadi 1 daging gitu kan. Bukan Tuhan Yesus 2 daging menjadi 1, nggak pernah. Tuhan Yesus tetap 1 daging sendiri gitu. Juga bukan ada 2 gitu, ada manusia Yesus, kemudian ada manusia Allah. Ada Yesus manusia, kemudian ada Yesus Allah, kemudian dua-duanya melakukan fusi gitu. Bukan seperti itu juga. Tetapi ini datang dari keunikan Yesus, di mana dia sebagai Allah mengosongkan diri lalu mengambil bentuk atau mengambil rupa manusia. Nah, sebaliknya manusia nggak bisa mengambil rupa Allah atau mengambil sifat Allah. Tapi kalau Allah bisa mengambil rupa manusia. Jadi ini unik. Oke, jadi dia Allahnya tetap. Tetapi manusianya itu yang dipakaikan. Jadi Yesus memakaikan badan manusia, memakai sifat yang manusia miliki. Nah, itu semua ya Yesus ambil gitu. Yesus pakaikan. Oke. Ini bukan sesuatu yang pelan-pelan. Tidak, ini sesuatu yang ya kalau manusia benar-benar manusia, kalau nggak manusia ya sama sekali bukan pelan-pelan. Awalnya baru 10% manusia, kemudian makin lama makin manusiawi, makin jadi 50%, jadi 90%, jadi 100% manusia, atau lebih parah lagi, pelan-pelan menjadi Allah, ya, yang tadinya belum Allah sama sekali, lalu kemudian makin mendekati 50% Allah, 75% Allah, dan seterusnya. Nggak mungkin, bukan seperti itu. Oke? Oke. Apa bukti-buktinya? Bukti terkuat kita terus terang adalah Alkitab sendiri. Kita nggak bisa pakai penilaian manusia karena terus terang manusia nggak punya pengalaman seperti ini. Jadi kita pakai penilaian Alkitab. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang dia firman yang menjadi daging, ya, Yohanes 1 ayat 1. Yesus bukan punya kepribadian ganda. Yesus bukan kayak legion, ya. Jadi ada banyak di dalam satu orang begitu. Sehingga kalau legion menyebut dirinya sendiri pakai plural, kami, begitu. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan selalu menyebut dirinya sendiri aku, pakai singular. Oke. Dan sifat-sifat keilahiannya semuanya ada. Berarti dia 100% Allah.
sifat-sifat kemanusiaannya juga ada 100% manusia. Oke, jadi berdasarkan catatan Alkitab, kesaksian Alkitab, kita membuat kesimpulan bahwa ini ada dua sifat, yaitu sifat Allah, sifat ilahi, yang menambahkan kepada dirinya sifat manusia. Ya, jadi dia 100% Allah, kemudian dia mengambil sifat manusia bagi dirinya sendiri. Oke. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Saya belum sempat ini ya. Belum sempat fotokopiin buat kalian yang ini nih. Yang halaman 2 nih. Yang halaman 2 belum ya? Coba ya. Gimana caranya ini? Gimana caranya saya kasih lihat kalian? Halaman 2, 6 Romawi tentang karya penyelamatan. Ini gimana caranya? Aduh, susah. Waduh, kacau. Oke, ini kelihatan nggak nih? Kebaca nggak ya? Ya, masih kebaca sih. Oke, kita lanjut dulu. Romawi 6. Karya penyelamatan. Untuk yang Romawi 5 atau sebelumnya, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi diktat yang saya kasih kalian ini, ya, ini untuk menjadi semacam pedoman gitu ya. Tetapi kalian catat sendiri ya penjelasan-penjelasan dan ya yang biasanya di papan tulis itu kalian catat sendiri di catatan kalian masing-masing. Tetapi outline-nya itu ada di diktat kalian. Jadi nanti kan kalian ini sisa tinggal yang Romawi 6 ini ya, karya penyelamatan. Kemudian A besar kehidupan. Lalu kemudian udah langsung di bawahnya itu ada 1, 2, 3, kemudian B, ya, dan seterusnya. Itu nanti akan bisa saya kasih ke kalian, nanti kalian fotokopi masing-masing. Oke. 6 Romawi karya penyelamatan. A besar kehidupan. Jadi, ini kan namanya juga tentang soteriologi. Jadi, kita lagi mau mempelajari bagaimana keselamatan itu bisa terjadi. Ya. Jadi, ini masih persiapannya. Jadi, kehidupan Tuhan Yesus ini merupakan salah satu dari bagian penyelamatan manusia. Walaupun kematiannya itulah yang menyelamatkan manusia, tetapi kematian Tuhan Yesus itu hanya bermakna kalau kehidupannya itu sempurna. Ya, kenapa? Karena ingat, ini prinsip substitusi adalah bahwa Yesus menggantikan orang berdosa, tetapi Yesusnya sendiri nggak boleh berdosa. Kalau orang berdosa menggantikan orang berdosa, ini nggak bisa. Ya, karena orang berdosa itu harus menanggung hukuman dosa dia sendiri, dan dia nggak bisa menanggung hukuman dosa orang lain, sementara punya sendiri juga mesti dia tanggung. Begitu. Oleh sebab itu, dalam prinsip substitusi ini, haruslah seseorang yang tidak berdosa, yang bisa menanggung. Jadi, kehidupan Tuhan Yesus juga harus ini ya,
harus sempurna. Oke. 1 Romawi. 1 Romawi bukan. Apa namanya? 1 yang besar ya. Kalian boleh foto kayak, screenshot kayak apa kayak atau catat. Ya. Terserah, ini masih kelihatan kan? 1 menunjukkan kemanusiaannya, 2 menunjukkan keilahiannya, 3 menunjukkan pekerjaannya. Oke. Oke. Jadi apa maksudnya ini? Karya penyelamatan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Ya. Ini sudah kita bahas lumayan panjang dari inkarnasinya, sifat-sifat kemanusiaan Kristus. Mengapa ini penting? Karena Tuhan Yesus lagi menggantikan manusia. Ya. Jadi domba nggak bisa. Domba itu bukan manusia. Malaikat juga nggak bisa, karena malaikat bukan manusia. Harus manusia yang menggantikan manusia. Oke. Menunjukkan keilahiannya. Oke, jadi sebagai manusia, waktu Tuhan Yesus lagi jadi manusia, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Menunjukkan pekerjaannya. Ini supaya manusia percaya kepada dia. Ya. Jadi, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk mati doang. Kalau Tuhan Yesus hanya untuk mati doang, ya udah Tuhan Yesus bisa aja datang sebagai orang dewasa gitu ya. Kayak Teofani. Lalu kemudian ya udah langsung aja disalibkan gitu. Ayo mana nih prajurit Romawi, saya mau disalibkan, ayo salibin. Bukan, ya nggak bisa gitu. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk disalibkan saja. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah manusia. Supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Supaya dia bisa menjadi penasehat kita. Supaya dia menjadi contoh untuk kita bahwa manusia bisa hidup dengan kudus. Bahwa manusia bisa punya hubungan dengan Allah. Contohnya siapa? Contohnya Yesus. Menunjukkan keilahiannya bahwa Allah ingin menyelamatkan manusia, ya, dan bahwa mereka harus percaya kepada Allah, kepada Yesus Juru Selamat yang adalah Allah. Ya. Jadi Yesus harus datang dan melakukan mujizat supaya mereka percaya bahwa Dia benar-benar adalah Allah. Karena begini, manusia nggak bisa diselamatkan kalau mereka tidak beriman kepada sesuatu. Manusia cuman ya udah, pokoknya aku mau diselamatkan, aku mau bertobat, udah gitu aja, nggak bisa. Ya. Makanya walaupun umat agama lain mereka jungkir balik, bertobat dari dosa mereka, mengosongkan diri, bertapa, segala macam. Tapi kalau tidak percaya kepada Yesus, tidak menerima Allah yang mensubstitusi mereka, yang nggak bisa diselamatkan. Karena hanya meninggalkan dosa saja itu ya cuman itu doang, meninggalkan dosa, tetapi dosa yang sudah pernah dia buat gimana gitu. Dosa yang sudah pernah dia buat tetap harus dihukum. Nah, penghukumannya itu sebenarnya sudah dilaksanakan dan sudah ditanggung oleh pihak ketiga, tetapi sebagai orang berdosa dia harus menerima pihak ketiga itu. Makanya harus menerima Yesus. Makanya harus percaya Yesus itu Tuhan. Kalau tidak percaya Yesus itu Tuhan, maka itu sama dengan menolak Yesus. Begitu. Jadi Yesus harus datang ke dunia, harus melakukan mujizat, harus membuktikan bahwa Dia adalah Mesias, harus menunjukkan keilahiannya. Baru manusia bisa percaya kepada Dia. Baru dia bisa menjadi objek yang dipercayai, yang diimani. Gitu.
Terus menunjukkan pekerjaannya. Oh, ini udah. Oke lah ya. Ada yang mau ditanya? Ini saya jadi ragu-ragu nih, sebenarnya kalian dengerin apa enggak? Hah? Ya. Bagaimana pendapat Bapak dengan orang-yang memakai nama Yesus sekalipun dia jahat, misalnya Yesus Barabas. Padahal Yesus itu kan artinya Yeshua. Orang-orang yang memakai nama Yesus tapi hidupnya jahat. Ya biarin aja. Ya, ada orang yang kasih nama anjingnya juga kok. Gitu. Memang terserah ya. Orang mau kasih nama apa juga boleh. Ada orang yang memberi nama itu dengan menghargai. Ada yang memberikan nama itu untuk mencibir atau mengolok. Terserah. Ya, itu hanya suatu nama. Begitu. Jadi nama Yesus itu tidak ada magicnya ya. Waduh, kalau saya sebut Yesus, tiba-tiba akan ada satu, wah, apa gitu yang terjadi. Kalian pernah nonton itu nggak film Beetlejuice ya? Jadi katanya ini ada satu pribadi namanya adalah Beetlejuice dan dia akan muncul kalau namanya dipanggil 3 kali. Jadi panggil Beetlejuice. Maka dia akan muncul. Nah, Yesus bukan kayak gitu. Ya, kita bukan panggil Yesus, lalu kemudian Yesus akan muncul atau tidak ada gaib, tidak ada tidak ada magic di dalam nama atau di dalam rangkaian huruf YESUS atau JESUS atau YESHUA. Kemudian apa Yeshua Hamasiah lah segala macam. Tidak ada nilai apa gaibnya gitu, nggak ada. Oleh sebab itu orang mau kasih nama anaknya Yesus, Yosua itu sama ya. Jesus, Savior, malahan ada yang kasih nama anaknya Tuhan, tapi belum ada yang kasih nama anaknya hantu ya. Kalau Tuhan sudah ada, terserah. Orang mau kasih nama anaknya apa, terserah. Oke, malahan ada yang kasih nama anaknya terserah. Itu biasanya orang Nias. Mungkin waktu bapaknya ditanya, Pak, wah lahir anaknya laki-laki nih, mau dikasih nama apa? Bapaknya jawab, terserah. Bener, dimasukin namanya terserah. Gitu. Tapi nggak tahu apakah itu. Tapi Pak, ada. Ya, udah ya. Pak, ada dikatakan. Tapi kan ada yang dikatakan dalam firman Tuhan kan namanya disebut orang penasihat ajaib, arah yang perkasa, Bapa yang kekal. Waktu namanya Yesus dong, Pak. Ya. Ya, terus? Yesus itu semuanya nggak boleh sembarangan. Memang nggak boleh. Ya, kita yang sudah tahu, yang sudah mengerti apa maknanya, ya kita nggak sembarangan. Tapi orang yang nggak ngerti maknanya ya sembarangan, benar nggak? Orang yang pakai dengan sembarangan, itulah yang tidak mengerti maknanya. Orang yang sudah mengerti maknanya, tidak memakainya dengan sembarangan. Oleh sebab itu orang Kristen tidak latah dan berkata OMG. Ya, OMG itu kan Oh my God. Ya. Nah, kita tidak menggunakan nama Allah seperti itu. Kita tidak panggil Allah, ya Allah, gitu segala macam. Enggak, ngapain kita ya Allah dan lain sebagainya. Seolah-olah Allah itu suatu umpatan atau suatu ungkapan keterkejutan, seolah-olah kalau kita sebut itu kita rohani banget. Enggak. Ya, oleh sebab itu kita sesungguhnya yang mengerti apa maknanya, betapa ajaibnya nama-nama Yesus, betapa tingginya, betapa terhormatnya itu, kita yang tidak memakainya dengan sembarangan. Begitu.
Oke. Ada Tapi lagi yang ya. Tapi begini Pak, pengalaman saya sendiri Pak, keluarga saya juga, misalnya eh, apa namanya gempa atau petir, itu kan Yesus. Dari mana itu Pak? Dari ketidakmengertian, ya. Dari ketidakmengertian. Jadi tidak mengerti bahwa itu kurang hormat. Begitu. Ya. Misalnya ini ya, ini bukan bermaksud apa-apa, tetapi misalnya kalau setiap kali orang buang air besar gitu ya, lalu sebut nama Pak Antonius, dia buang air besar, lalu Antonius gitu, itu kan bagaimana gitu? Ya nggak? Coba misalnya Servan atau Dama gitu kan, setiap kali buang air lalu atau setiap kali apa gitu ya, sesuatu yang kentut lalu kemudian bilang sorry ini Dama gitu. Kentut Dama gitu. Coba bayangkan. Itu kan bukan sesuatu yang sangat bagus, yang terhormat. Ya. Lalu kenapa kalau kamu kaget kamu sebut nama Yesus? Begitu. Ya. Jadi kita jangan ngikut-ngikut gitu. Kita tidak latah. Kita menggunakan kata-kata, kita memilih kata-kata kita dengan bijaksana dan kita pakai nama-nama Tuhan dengan cara yang hormat dan pada tempatnya. Oke, pada tempatnya. Oke, ada lagi. Iya, makasih. Terus, lanjut ya. Ini moga-moga kita bisa cepat habis nih. Apa nih? Ini sekarang B. B besar, kematian. Ini kalian mau catat dulu apa enggak nih? Saya lurusin ya. B, kematian. 1, bagaikan domba. 2, tindakan pemberesan dosa. 3, kematiannya adalah tujuan utama inkarnasi. 4, kematiannya adalah tema utama PB. 5, pusat iman Kristen. Tuh, pegang ini aja pegel. Jangan lama-lama catatnya. Nanti bakal saya kasih kok, ya. Nanti bakal saya kasih ininya, fotokopiannya. Oke. Dah? Oke, kematian. Belum. Ada yang belum. Udah belum? Kelihatan nggak? Waktu saya masih kuliah atau sekolah belajar, saya tidak pernah mengandalkan catatan sebagai sebagai alat belajar gitu. Walaupun saya mengerti ada orang yang belajarnya pakai catatan, tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk mengerti. Kalau hal-hal yang saya catat, itu artinya hal-hal itu harus saya hafalin. Gitu. Karena artinya itu mau saya ulang. Begitu. Oke. Itulah sebabnya, kalau saya mencatat suatu konsep atau apa, itu biasanya
catatan saya itu orang lain nggak bisa ngerti. Karena saya mencatat apa yang saya mengerti, apa yang saya pikirkan. Pikiran saya lah yang saya tuliskan. Jadi kalau teman mau pinjam catatan saya, pasti kapok. Karena dia nggak ngerti apa yang saya catat. Hanya Tuhan dan saya sendiri yang tahu apa isi catatan saya. Ya. Dan lagi pula kan ada buku cetak atau buku panduan gitu ya. Jadi hal-hal yang nggak perlu saya catat, nggak saya catat. Bisa saya langsung lihat di buku atau apa. Biasanya yang saya catat adalah pengertian saya. Atau hal-hal yang saya perlu hafal. Oke. Kelihatannya nanti ya, ini masih dalam bayangan saya. Nanti ujian kita itu, saya nggak akan suruh kalian tuliskan outline-nya gitu. Ya, saya nggak akan tanya, misalnya, ayo, 6 Romawi karya penyelamatan, kehidupan, apa aja, 1, 2, 3-nya apa aja, nggak akan saya suruh kalian tuliskan itu. Karena bagi saya itu tidak seberharga pengertian kalian atau kemampuan kalian untuk menjelaskan atau menjawab hal-hal yang praktikal. Jadi, saya juga belum bikin soalnya. Nanti kalau saya bikin soal, kalau saya malas bikin soalnya, saya bikin esai. Tapi kalau saya bikin esai, saya malas periksanya. Jadi kalau saya malas periksa, saya akan bikin soal pilihan ganda. Begitu. Nah, pilihan gandanya itu sudah pasti, ya kayak itu, benar salah. Ya. Kan kalian paling suka kan BS-BS kan? Pilihannya cuma benar atau salah. Begitu. Jadi nanti pasti gampang dah intinya. Ya, jangan takut. Atau kalau saya malas bikin soal dan malas meriksanya, maka saya akan ujian lisan. Ya, ujian lisan itu tapi capek dengerin kalian ngocehnya dan capek nungguin kalian. Jadi mau esai, pilihan ganda, ataupun ujian lisan, semuanya ada pro dan kontranya. Entah kalian maunya apa? Kalian lebih suka apa? Esai? Lebih suka pilihan ganda? Atau lebih suka ujian lisan? Udah banyak. Pilihan ganda, Pak. Lah, nggak ada yang suka esai. Lisan aja, Pak. Lisan. Aduh, ini jumlah kita ada berapa nih? Jumlah kita 20-an ya. Inilah, kalau jumlah dengan serame begini, kita akan butuh, nggak tahu deh, 3-4 hari buat buat ujian. Karena kalau digilir, 1 orang setengah jam misalnya, atau 20-an menit, aduh, bisa dibayangkan betapa banyaknya waktu yang harus dipakai untuk ujian. Kalian sih ujiannya gampang, cepet cuma 20 menit. Saya ujiannya berjam-jam. Oke. Udah ya, kita lanjut ya. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Oke. Kematiannya. Kematian Tuhan Yesus ini sangat-sangat penting. Ya. Kalau sampai kita salah menafsirkan kematian Tuhan Yesus, ini akan sesat. Itulah sebabnya di kepercayaan yang seberang sana,
yang Islam, mereka bingung bahwa Yesus mati di salib. Karena konsep mereka adalah harus menang. Ya, kalau berhasil itu menang. Mereka, kalau Islam itu didirikan di abad ke-6 gitu, abad ke-5, ke-6, ke-7, di mana masih perang, dan kalau mereka kalah itu mati, gitu kan. Berarti kamu kurang kuat. Waktu itu mereka masih menyembah dewa-dewi, makanya mereka menyembah dewa bulan. Dan itulah, dewa-dewa itulah yang akan membawa kemenangan buat mereka. Jadi, kalau Tuhannya orang Kristen disalib, wah ini bukan Tuhan kalau gitu. Ya, karena Tuhan nggak mungkin kalah. Kalau dia mati, berarti kalah. Tetapi kematian Tuhan tidak bisa kita tafsirkan seperti itu. Karena mereka tidak mengerti konsep mengenai dosa, hukuman dosa, dan bagaimana cara dosa diselesaikan. Mereka pikir ya harus beramal atau beribadah atau menghidup kudus dan lain sebagainya, memelihara diri dari larangan-larangan. Ya. Itu cara mereka. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa satu-satunya cara dosa bisa diselesaikan adalah dengan penghukuman. Dan satu-satunya penghukuman akhir yang bisa dipakai adalah maut. Oce. Bagaikan domba. Jadi, saya ingatkan lagi bahwa domba itu hanyalah lambang. Tetapi kenapa pakai lambang? Karena untuk Yesus datang ke dunia, Tuhan mau pakai suatu proses. Ya. Kenapa Tuhan mau pakai suatu proses? Ya, nanti sampai surga kita akan tanya alasannya. Tetapi mungkin salah satu alasannya karena proses inilah yang akan paling baik menyatakan Allah dan kasih-Nya dan pekerjaan keselamatan itu. Pekerjaan penyelamatan itu. Ya. Paling baik. Jadi, manusia ketika jatuh ke dalam dosa, memang mulai mati, tetapi belum langsung mati. Ya. Jadi, Adam dan Hawa tidak langsung melihat efek kematian itu. Tetapi, ya, dari sejarah manusia, dari efek dosa, manusia pelan-pelan, dan ya mungkin tidak terlalu pelan. Pokoknya akhirnya menyadari betapa dosa itu sungguh merusak, bahwa efek dosa itu maut, ya. Dan kalau manusia tidak diselamatkan, betapa mengerikan, begitu. Ya, betapa menyedihkannya. Jadi Tuhan membiarkan manusia menjalani proses dari kematian itu. Tuhan membiarkan manusia mengalami konsekuensi dari dosanya untuk membuat mereka mengapresiasi sebenarnya betapa dalamnya mereka, betapa parahnya masalah mereka, masalah dosa itu. Kalau Tuhan langsung selamatkan, ya bisa nggak? Mungkin bisa-bisa aja. Ya, Tuhan Yesus langsung datang di situ, lalu kemudian langsung mati di depan Adam dan Hawa. Bisa nggak? Ya nggak tahu deh, bisa apa enggak ya. Tetapi yang jelas Tuhan memilih cara ini untuk kasih lihat manusia nih ya, akibat dari dosa nih. Kamu sudah berdosa, kamu udah berani berbuat, harus berani tanggung jawab. Nih akibat dosanya. Tuhan kasih tahu Adam dan Hawa akibat-akibatnya. Oke. Nah, akhirnya mati, ya kan?
Manusia demi manusia mati, satu-satu mati. Adam mati, Set mati, ya, Enos mati, dan seterusnya. Semuanya mati. Ini menunjukkan, membuktikan bahwa memang kalau nggak ada juru selamat, atau kalau seseorang terpisah dari Tuhan, itu tidak punya pilihan. Harus mati. Pasti mati. Ya. Jadi, perlu proses. Nah, karena ada proses, berarti tidak segera. Dan karena tidak segera, maka belum langsung kelihatan. Nah, karena belum langsung kelihatan, maka sebelum kelihatan itu, atau sebelum prosesnya komplit, maka Tuhan kasih suatu lambang atau suatu pengingat, ya. Tuhan kasih suatu ritual untuk menggambarkan, untuk menjelaskan, mengilustrasikan, begitu. Jadi Tuhan pilih, oke, ada binatang yang harus mati jadi korban. Ya. Jadi kalau di pasal 3 itu kita lihat bahwa Tuhan mengambil kulit dari binatang, ya, lalu kemudian memakaikannya kepada Adam dan Hawa. Nah, ini sebenarnya gini, Tuhan kasih kulit binatang, lalu binatangnya kulitnya udah diambil, gimana dong? Masa binatang nggak punya kulit, gitu kan? Ini sebenarnya artinya binatang itu mati. Jadi waktu Tuhan ambil kulit binatang itu, dengan kata lain, Tuhan bunuh binatang itu. Ya. Nah, ini sekaligus untuk menggambarkan kepada Adam dan Hawa juga. Ini loh akibatnya. Ya. Gara-gara kamu berdosa, ini ada yang harus mati. Gitu. Bukan kamu lagi yang mati. Ini malah domba ini yang mati. Atau binatang. Ya, saya nggak bilang domba, tetapi kemungkinan besar sih domba. Namanya juga mau langsung kasih lihat sama Adam dan Hawa ini. Ya. Jadi misalnya langsung mati, ini nih, kamu berdosa, udah harusnya mati, bukan kamu yang mati lagi, malah domba ini yang mati. Malah bukan cuma domba ini mati, malah malah Tuhan harus ambil kulitnya, kemudian dikasih supaya kamu pakai. Ini pasti secara psikologis sangat membekas di pikiran Adam dan Hawa. Sangat ini. Wah, ini nih akibat dari dosa. Dan nanti juru selamat juga akan mati seperti ini untuk menggantikan saya. Dan betapa mengerikannya, betapa menghancurkan hati Adam dan Hawa, bahwa nanti Tuhan sendiri harus mati buat mereka. Waktu mereka jatuh ke dalam dosa, kan mereka sebenarnya masih sayang kepada Tuhan, masih mengasihi Tuhan. Lalu kemudian ketika dijanjikan bahwa nanti Tuhan akan mati untuk Adam dan Hawa, itu sangat terasa personal sekali. Wah, Tuhan begitu mengasihi saya. Sampai dia mau mati. Kayak domba yang sekarang mati ini. Sampai dia memberikan nyawanya kepada saya. Sama kayak domba ini sekarang memberikan kulitnya buat saya. Begitu. Ya. Nah, ini sengaja Tuhan pilih. Cara yang begitu grafik. Yang mereka rasakan sendiri. Bahkan mereka harus sembelih dombanya sendiri belakangan. Ya. Akhirnya Tuhan suruh mereka ambil domba umur setahun, laki-laki, ya, jantan yang tidak ada cacatnya, kemudian harus disembelih. Berarti mereka merasakan sendiri akibat dari dosa mereka, bahwa harus ada yang mati. Ya. Kalau bukan saya yang mati, maka harus ada orang lain yang jadi korbannya, yang mati menggantikan saya. Oke. Nah, bagaikan domba ini merupakan lambang yang harus dipelihara. Sebagai tanda apa? Tanda bahwa dia menerima pengorbanan yang akan dilakukan oleh Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, waktu Kain mempersembahkan sayur-sayuran, ini
jelas Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak senang. Coba Anda pikirkan. Ini sudah dewasa. Artinya Kain dan Habel sudah lama melihat Adam melakukan persembahan. Ya, buktinya Habel bisa melakukannya dengan benar. Jadi harusnya Kain selama ini juga sudah melakukannya dengan benar. Ya kan? Tetapi kenapa entah apa akibat apa sebabnya, lalu pada kali ini Kain memutuskan untuk memakai sayur. Apakah dia mau ngelucu gitu? Apa dia mau bercanda sama Tuhan gitu? Nggak tahu juga. Tetapi yang jelas dari sifatnya, ya, yang waktu dia melihat bahwa persembahannya tidak dikenan oleh Tuhan, dia lalu hatinya panas, mukanya muram. Dari sifatnya, kita bisa menyimpulkan bahwa dia tidak menghormati Tuhan. Ya. Minimal, dia tidak menghormati Tuhan. Masa Tuhan nggak senang, dianya boleh nggak senang? Ya. Tuhan itu siapa? Kamu itu siapa? Ya kan? Emang Kain ini sama derajatnya kayak Tuhan. Emang kalau Tuhan nggak senang, dia boleh nggak senang? Gitu. Ya, dia nggak bisa menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya. Dia itu adalah ciptaan. Tuhan itu adalah pencipta. Kalau Tuhan nggak senang sebagai ciptaan, harusnya dia itu tunduk, harusnya dia itu bertobat, begitu. Ya, lakukan apa yang Tuhan senang. Lalu itu sangat ini. Tuhan mau supaya sebagai ayah Adam mengajarkan kepada anak-anaknya. Nanti Habel juga harus ngajar kepada anak-anaknya. Kain juga harus ngajar kepada anak-anaknya. Nah, karena Kain gagal, Kain tidak mau, ya, Kain menolak, dia malah maunya pakai sayur, dan ini menyimpang dari desain Tuhan yang menggunakan domba sebagai gambaran akan juru selamat. Maka ini sudah merupakan, tanda kutip, kesesatan doktrinal. Ini bukan lagi mengajarkan kebenaran kepada anak-anak, ini mau mengajarkan kesesatan kepada anak-anak. Makanya Tuhan nggak senang. Begitu. Oke. Nah, ini dilakukan terus. Ya. Bahkan sampai zamannya Abraham. Coba kalian bayangkan. Dari belum Nuh, ya. Berarti dari zamannya Nuh, ini kelihatannya cuma Nuh satu keluarga yang masih beriman, masih percaya. Dari Adam sampai Nuh, itu diperkirakan sekitar 1.500 atau 1.600 tahun. Berarti dalam kurun waktu 1,5 milenium, tinggal satu orang lagi. Atau satu keluarga. Lalu kemudian dari zamannya Nuh sampai zaman Abraham, kita tidak tahu ada berapa banyak, tapi kelihatannya tidak banyak. Ya. Palingan ada Abraham, lalu kemudian ada siapa lagi? Ya, Ayub mungkin, yang masih mempersembahkan korban. Yang jelas, pengajaran ini selalu diteruskan turun-temurun. Dan kemudian diperjelas lagi oleh Musa dalam hukum Taurat, caranya begini, caranya begitu. Tetapi dari ininya, dari sedikitnya catatan mengenai persembahan korban domba di zaman sebelum Abraham, kita bisa tahu bahwa ini persembahan waktu itu sifatnya sederhana, kemudian sudah diketahui secara umum oleh orang Israel. Ya. Karena nggak usah banyak dijelasin. Kalau belum diketahui secara umum,
Berarti masih perlu banyak penjelasan. Kalau tidak dijelaskan secara mendetil, hanya disebutkan, dan dianggap kayak udah tahu aja. Berarti orang Israel sudah biasa melakukannya, sehingga nggak usah banyak dijelasin. Berarti apa yang dilakukan oleh Abraham, apa yang dilakukan oleh Nuh, apa yang dilakukan oleh Habel, dan lain sebagainya, dan kita tafsirkan yang dilakukan juga oleh Adam, ini adalah sesuatu yang biasa dan sederhana dan sudah umum dilakukan oleh orang Israel. Begitu. Berarti orang Israel atau keturunannya Abraham ini sudah tahu tentang juru selamat. Ya. Sudah tahu tentang Mesias, tentang janji, tentang metode penyelamatan, tentang akibat dosa, dan lain sebagainya. Oke. Nah, inilah tujuan Tuhan. Tuhan memang mau supaya manusia tahu akan hal itu. Ya. Jadi ketika Sang Mesias benar-benar datang, waktu Yohanes menunjuk kepada Yesus, lalu bilang, lihatlah anak domba Allah. Itu orang Israel langsung udah ngeh bahwa ini yang dimaksud dengan domba Allah itu adalah persembahan yang kita lakukan setiap tahun atau setiap waktu tertentu untuk mensimbolkan Sang Juru Selamat. Berarti Yesus inilah Juru Selamat. Nah, itulah salah satu fungsi dari korban sembelihan domba itu. Oke. Jadi waktu Yesus mati bagaikan domba itu. Bukan mati di atas mezbah gitu. Tuhan Yesus tidak harus disembelih di atas mezbah, tetapi matinya itu adalah sebagai suatu persembahan. Matinya itu memiliki banyak sekali persamaan dengan domba itu. Jadi Yesus domba jantan, ya Tuhan Yesus ya gendernya jantan, laki-laki. Tuhan Yesus itu dombanya itu harus tidak bercacat. Yesus juga tidak berdosa. Domba itu adalah binatang yang sangat penurut, yang tidak akan memberontak dari pemiliknya. Maka Yesus juga melakukan pekerjaannya, melakukan tugasnya itu dengan menurut. Ya, kalau kita ingat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa 3 kali, dan 3-tiganya Tuhan Yesus berkata, kehendak-Mu-lah yang jadi. Ya. Tuhan Yesus dengan rela meletakkan nyawanya, menyerahkan nyawanya buat kita. Mengalami semua itu dengan rela. Begitu. Ya. Jadi begitu banyak yang kita bisa lihat bahwa domba ini melambangkan Yesus. Oke. Tapi itu nggak harus kita bahas sekarang. Mengenai domba ini, ada yang mau ditanya nggak? Kalau ada yang mau tanya, boleh. Tidak ada. Oke, kita lanjut. B2. Tindakan pemberesan dosa. Oke. Jadi, konsepnya adalah bahwa dosa ini dihukum. Ya. Jadi dosa harus dihukum. Konsekuensi, ya, itu adalah konsekuensi dari dosa. Dosa tidak mungkin tidak punya akibat. Kalau ada hukum sebab akibat, maka dosa punya akibat dan akibatnya adalah hukuman. Begitu. Jadi dengan mati itu sebenarnya adalah kenapa? Oh, Cio matanya. Bentar ya. Saya selesaikan kalimat tadi dulu. Jadi dengan tadi apa ya? Lagi ngomong. Ya intinya pokoknya kalau berdosa harus dihukum. Ya. Dengan mati maka sebenarnya Yesus sedang melengkapi sebab akibat ini. Ya. Jadi sudah ada sebabnya, maka
akibatnya juga harus ada. Sudah ada dosanya, maka harus ada pemberesannya, harus ada penghukumannya. Oke, ya Racio, boleh tanya. Nggak kedengeran. Ya, nanya saya Pak. Pak Bambang. Bisa dengar Pak? Ya. Ya, itu mengenai domba tadi Pak. Kalau kok ada domba kan ada macam-macam, ada kambing. Kenapa kok harus pakai domba gitu Pak? Domba kambing apakah pada waktu itu ada domba? Nah, kenapa enggak kambing? Iya, kalau enggak kambing itu kan sama aja domba dengan kambing. Mungkin gitu. Oke. Ya, jadi binatang yang dipakai ini karena dia punya kemiripan. Makanya bisa jadi lambang. Lambang itu kan harus ada kemiripan. Ya kan? Harus ada suatu sifat yang sama. Nah, domba itu punya banyak kemiripan dengan manusia. Oke, misalnya domba itu adalah makhluk sosial, makanya domba itu biasanya berkawanan, berkelompok. Kalau jalan kemana-mana, jarang sendirian. Makanya banyak manusia juga kalau ke WC sama-sama. Biasanya bukan cowok. Kalau cowok ke WC bareng-bareng, kita malah ngelihatnya aneh. Tapi entah mengapa kalau cewek ke WC banyak yang bareng-bareng. Karena di WC, wanita itu bersosialisasi. Kalau laki-laki di WC bersosialisasi aneh. Ya kan? Tapi intinya manusia itu juga adalah makhluk sosial. Jadi makhluk sosial yang apalagi yang lemah. Ya, domba itu termasuk binatang yang lemah. Dia itu tidak memangsa siapa-siapa, dia itu adalah mangsa. Domba itu kalau nggak diurus, itu tidak bisa berkembang dengan tidak bisa makmur lah. Ya. Beda dengan misalnya anjing liar, anjing hutan. Kalau anjing hutan atau babi lah, babi kalau misalnya dibiarin aja, dia makan apa saja, dia akan gemuk juga gitu. Tapi kalau domba nggak bisa, domba harus diurus. Domba itu butuh gembala untuk ngurusnya. Ya. Pokoknya mirip dengan manusia. Manusia itu juga perlu Tuhan. Ya, perlu diurus oleh Tuhan. Manusia kalau masih kecil, kalau misalnya nggak diurus oleh orang tua, ya mati. Manusia kalau udah gede, kalau tidak diurus oleh Tuhan, ya juga nggak bisa makmur, dan lain sebagainya. Domba itu penakut, manusia itu juga penakut. Ya. Domba itu kalau sakit, dia nggak bisa nyembuhin dirinya sendiri. Domba itu nggak tahu rumput apa yang dia nggak boleh makan. Kalau dia salah makan, dia bisa keracunan, bisa mati, bisa sakit. Domba itu kalau nggak dibersihin kotor, itunya apa? Kalau nggak menjaga diri, dan kalau dibiarin aja ya pasti kotor. Dia mesti dijaga supaya bulunya itu tetap bersih dan lain sebagainya. Jadi banyak kemiripan dengan manusia, makanya dipakai untuk menggambarkan manusia. Lalu kadang-kadang Tuhan pakai binatang lain. Ya, Tuhan pakai binatang lain. Misalnya sapi. Terus terang sapi dan domba itu mirip sekali. Ya. Sapi dan domba mirip sekali. Kenapa kambing juga kadang-kadang dipakai? Karena ada kambing tertentu yang sifatnya mirip dengan domba. Tetapi biasanya ya ada kambing-kambing tertentu yang justru bandel, yang berkebalikan sifatnya dari domba. Ya. Jadi istilahnya domba yang bandel. Nah mungkin saja Tuhan memakai kambing atau domba bandel ini untuk mengilustrasikan bahwa manusia yang berdosa ini harus dihukum gitu. Ya. Dan ketika Yesus menjadi orang hukuman, dia menjadi yang bandel ini.
dia menjadi manusia berdosa. Padahal sebenarnya Yesus sendiri tidak berdosa. Begitu. Makanya Tuhan Yesus bisa juga dilambangkan dengan ular. Karena apa? Ular, walaupun melambangkan iblis atau melambangkan dosa, tetapi waktu Yesus mati, itu adalah mengambil posisi sebagai orang berdosa. Begitu. Oke. Jadi bisa. Misalnya apalagi burung merpati. Burung merpati itu harus dipakai yang tidak bercacat juga, jadi yang warna putih. Warna putih itu melambangkan kekudusan gitu. Jadi yang domba, yang kambing, semuanya juga mesti yang tidak bercacat ya, untuk melambangkan kekudusan. Jadi begitu. Jadi selama ada suatu sifat tertentu yang Tuhan mau pakai itu jadi lambang, maka Tuhan boleh pakai itu. Ya. Ya tergantung kita bisa melihat sifat apa pada binatang itu. Oke? Yang Tuhan pakai jadi lambang. Sifatnya apa? Oke. Terus. Sampai mana kita? Ada lagi yang mau bertanya? Terus, kemudian tindakan pemberesan dosa. Ini udah selesai belum tadi? Tindakan pemberesan dosa. Oke, jadi coba saya jelasin sedikit. Kenapa? Tadi kan dosa itu punya akibat ya. Ini satu. Dosa punya akibat. Lalu, akibatnya maut. Roma 3:23. Kenapa harus maut? Nah, ini kebetulan saya ada papan tulis kecil, aku pakai aja deh. Habisnya udah saya siapin papannya, masa nggak dipakai ya? Hapus ini dulu. Hapus. Hapus. Oke. Jadi ini Allah. Allah itu adalah kudus. Allah itu adalah sumber kehidupan. Ya. Ini semua ada di dalam Allah. Ya. Kekudusannya sempurna. Hidupnya kekal, hidupnya sempurna. Nah, waktu Allah menciptakan manusia, ya, tadinya manusia itu masih di sini juga. Ya, tadinya manusia masih di sini. Tapi ketika manusia berdosa, maka manusia harus terpisahkan, karena manusia berdosa tidak bisa bersama-sama dengan Allah yang kudus. Ini nggak bisa nih. Dosa sama kudus, nggak. Ini adalah kebalikannya. Kudus itu adalah tanpa dosa. Jadi sekali ada dosa, maka tidak ada kekudusan. Gitu. Oke. Kalau dia kudus, maka sama sekali tidak ada dosa. Itu adalah definisi dari kudus. Jadi waktu manusia berdosa, dia terpisah dari Allah, maka dia sekaligus terpisah dari hidup. Gitu. Nah, manusia yang terpisah dari hidup, maka apa itu lawannya dari hidup itu adalah mati, ya kan? Mati sama hidup itu juga adalah hidup itu adalah artinya, atau mati itu artinya tidak punya kehidupan. Kalau dia masih punya kehidupan, maka dia masih di sini. Kalau dia sudah tidak punya kehidupan lagi, maka dia sudah namanya mati. Begitu. Oleh sebab itu, maka upah dosa ialah mati. Itu ininya, rasionalisasinya. Jadi kalau Allah menghukum manusia dengan mati, dengan maut, bukan berarti Allah itu jahat. Kan Tuhan bilang sama Adam, jangan kamu makan buah itu, sebab pada hari kamu memakannya kamu pasti akan mati. Bukan berarti hukuman untuk mencuri, ya, mencuri.
Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Geser dikit. Ya, hukuman untuk mencuri, wah mati, ya kan? Hukuman untuk bohong, mati. Hukuman untuk telanjang atau apalah, hukuman untuk sembunyi dari Tuhan, gitu kan? Sembunyi dari Tuhan, mati. Pokoknya semua ini mencuri, hukuman mati. Bohong, hukuman mati. Ya, intinya semua jenis dosa ujung-ujungnya harus terpisah dari hidup, gitu. Ujung-ujungnya. Jadi bukan karena Tuhan ini super ketat. Memang Tuhan super ketat, tetapi bukan karena setiap dosa hukumannya sama persis, bukan. Tetapi setiap dosa hukumannya ujung-ujungnya sama. Nah, itu benar. Ya, walaupun setiap dosa punya bobot yang berbeda, setiap dosa punya akibat yang berbeda-beda, tetapi akibat dari semua dosa ujung-ujungnya sama. Yaitu mati. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi manusia mencoba macam-macam cara untuk masuk surga, nggak bisa. Karena satu-satunya cara untuk membereskan dosa adalah bahwa dia harus menerima semua akibatnya. Ya, baru itu namanya adil. Kalau orang berdosa tetapi tidak menerima seluruh akibatnya, maka itu tidak adil. Oleh sebab itu, waktu Tuhan Yesus mati, dia harus menerima seluruh akibat dari dosa itu juga. Ya, oke. Ini Pak Bambang mau tanya lagi atau ini yang tadi udah nih? Udah ya. Kalau mau tanya lagi boleh. Ya. Kalau yang lain mau tanya juga boleh. Karena kalian tidak menunjukkan wajah-wajah sehingga tidak tahu kalian ini sebenarnya mengikuti atau tidak. Ya, kalau kalian nggak ngikutin sih rugi sendiri ya. Oke, lanjut. 3. Waktu kita masih ada dikit. Pak, bertanya Pak. Ya. Dalam wahyu itu kan ada digambarkan binatang itu, salah satunya itu bentuknya domba. Itu katakanlah pekerjaan setan, iblis. Nah, ini apakah memang ini iblis selalu seperti dikatakan domba, ada pepatah dengan domba berbulu serigala, sifatnya mau mengelabui manusia. Jadi orang bingung, domba Yesus, ini juga iblis domba. Bukan domba berbulu serigala, terbalik Pak. Serigala berbulu domba, iya, serigala berbulu domba. Ya. Terus pertanyaannya? Ya, apa kira-kira makna di balik apa yang iblis binatang, salah satu binatang tuh berwujud domba itu, domba yang merupakan pekerja dari setan. Apakah memang iblis yang sifatnya pendusta, menipu manusia dengan menampakkan diri seperti iya. Ya, kira-kira begitu. Memang sifat iblis itu adalah penipu. Ya, saya mau bertanya, Pak. Ya. Dosa kan ujung-ujungnya akan memisahkan manusia ke dalam kekudusan Tuhan. Saya mau bertanya tentang penyelesaian dosa oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menyelesaikan dosa dengan kematian. Dan kemanusiaan dan Yesus emang ada, Pak, di mana ada masa keilahian dan kemanusiaan Yesus itu terpisah. Terima kasih, Pak, karena di atas kayu salib kemanusiaan Yesus dan keilahiannya terpisah.
apakah ada kemanusiaan dan keilahian Yesus berpisah? Apakah ada masa tertentu, Pak, kemanusiaan Yesus dengan keilahiannya itu terpisah ya? Enggak dong. Yang berpisah adalah Yesus dengan Bapa kali. Maksudnya gimana? Yang ditanya Bukan, Yesus buk- berpisah dengan Allah atau bukan Yesus Pak, berpisah dengan dirinya bukan Pak, sendiri? gini. Bukan Pak, begini, Yesus kan datang di bumi nih, dia memiliki keilahian dan memiliki kemanusiaan Yesus yang dimana punya kesempurnaan yang sama. Contohnya dia sempurna Allah 100% dan sempurna manusia 100%. Dan di atas kayu salib kan dia menyelesaikan dosa dengannya itu apakah bisa dikatakan kematian Yesus secara manusia bisa terpisah dari keilahiannya itu sendiri, Pak, atau bagaimana? Kematiannya terpisah dari keilahiannya? Iya, Pak. Enggak dong, gimana sih? Bingung saya. Gimana kematian bisa terpisah dari keilahian? Jadi kemanusiaannya kan. Jadi istilah yang Alkitabiah adalah Yesus mengalami kematian, ya, mengalami maut. Padahal sebagai Allah, dia tidak perlu, dan sebagai yang tidak berdosa, sebagai yang kudus, dia tidak perlu mengalami maut. Begitu. Berarti kalau perkataan Lila Masabaktan itu Pak mengacu kepada keterpisahan kepada Allah Bapa atau bagaimana? Iya. Iyalah. Dengan siapa lagi? Masa dengan dirinya sendiri? Orang dia bilang Allahku, Allahku. Dia bukan terpisah dengan dirinya sendiri. Itu aneh. Gimana maksudnya? Masa terpisah dari dirinya sendiri? Emang dia membagi dirinya menjadi dua gitu. Ini nanti jadi itu lagi, jadi kebidatan yang baru lagi. Bukan baru sih, dulu juga ada yang bahwa Yesus itu kepribadian ganda gitu. Bukan, Yesus bukan kepribadian ganda, punya kepribadian Allah, lalu kepribadian manusianya. Kadang-kadang kepribadian manusianya muncul, lalu kadang-kadang kepribadian Allahnya muncul gitu. Bukan. Lalu yang di kayu salib itu waktu Yesus lagi di kepribadian manusia, lalu pas Yesus bilang Eli Eli lama sabachthani itu lagi kepribadian Allah gitu. Bukan seperti itu. Dia satu pribadi. Ya, jadi dia tidak memisahkan dirinya dari dirinya sendiri. Gimana? Bingung saya. Oke. Berarti kalau yang di atas kayu salib itu Pak, yang mati itu kemanusiaannya ya? Dan keilahiannya tetap ya Pak? Di saat kemanusiaannya itu mati. Maksudnya dia nggak berhenti jadi Allah gitu. Ya. Gitu kan maksudnya kan. Gini, kemanusiaannya mati itu Iya, juga Pak, tidak itu berhenti saya. jadi manusia loh. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ya. Kalau misalnya saya nanti mati, saya tetap adalah manusia, tetapi manusia yang sudah mati. Yang tubuhnya sudah mati. Dan keilahiannya tetap di situ juga ya, Pak? Iya, ya keilahiannya juga tetap. Maksudnya bukan lalu kehilangan keilahiannya atau terpisah dari keilahiannya sehingga dia tidak ilahi lagi gitu. Tidak pernah Yesus kehilangan keilahiannya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, jadi konsepnya begini. Ini buat yang lain juga. Kalau manusia mati, dia itu bukan jadi hantu ya. Dia tetap manusia. Tapi dia manusia yang tubuhnya sudah mati. Oke? Jadi tidak ada istilah hantu itu nggak ada. Hantu itu cuma di dalam bayangan atau di dalam fiksi saja. Konsep hantu itu menurut Alkitab ada juga itu Pak atau enggak ada ya? Ya
mungkin yang dimaksud roh gitu ya. Tapi tidak ada roh yang gentayangan. Maksudnya tidak ada roh manusia yang gentayangan. Oke. Kalau roh yang lain gitu, kayak misalnya malaikat segala macam ya ada. Tapi kalau roh manusia yang gentayangan nggak ada. Makanya sebenarnya konsep hantu dalam pengertian di film-film populer gitu itu nggak ada. Tidak ada roh manusia yang gentayangan. Kalau kamu mati, kamu tidak akan jadi hantu. Ya, mau seberapa kamu nggak rela pun masih ada hal yang disesali yang belum diselesaikan, kamu matinya nggak mau nutup mata gitu ya, tetap nggak jadi hantu. Jadi tetap manusia. Kamu masuk surga juga kamu tetap manusia. Tapi manusia yang sudah diubah, yang sudah dikasih tubuh yang baru gitu. Tapi tetap manusia. Makanya Yesus waktu mati ya tetap manusia. Oke, tapi tetap manusia yang Allah juga. Jadi Yesus tetap manusia 100%, Yesus tetap Allah 100%. Satu lagi Pak, tentang kemanusiaan Yesus itu waktu dia mati, apakah sama seperti tetap mengenangkan tubuh kemanusiaannya? Hah? Tubuh kemanusiaan Yesus itu, apakah tetap dia mengenangkan tubuhnya itu sehingga sampai dia kembali ke surga ya Pak? Enggak, kan Atau udah dikasih tubuhnya yang berubah baru. ya? Iya, kan dikasih yang baru, diubah. Tubuhnya yang asli di kuburan itu kan diubah ya Pak? Apa Dibangkitkan, diubah? ya, diubah. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, makanya kosong, nggak ada tubuh lagi. Oke. Nah, itu menjadi contoh model nanti kalau kita juga sama. Begitu. Sama kayak Tuhan Yesus. Ada lagi? Waktunya tinggal dikit nih. Waktunya hampir habis. Bisa nggak kita habisin nih? 3. Kematiannya adalah tujuan utama inkarnasi. Ya, jadi ini merupakan fokus utamanya ya. Tuhan Yesus selalu mengingat bahwa dia datang ke dunia adalah untuk mati. Itu adalah tujuan utamanya. Walaupun bukan tujuan satu-satunya, tetapi itu adalah utama. 4. Kematiannya adalah tema utama perjanjian baru. Ya, ini juga adalah benar. Bukan tema satu-satunya, tetapi tema utama. Ya, karena keselamatan kita hanya bisa terjadi kalau ada kematian. Inilah satu-satunya cara dosa dibereskan. Kalau ada yang mati menggantikan. 5. Ini adalah pusat iman Kristen. Oke, ini harusnya mengerti sendiri. Kalau nggak ngerti, tahu deh mau ngomong apa. Ada yang nggak ngerti? Kenapa? Tapi bisa aja nanti keluar di ujian ya. Kenapa kematian Yesus merupakan pusat iman Kristen? Nah, kalian nanti mesti bisa jawab. Ya pertanyaannya gampang-gampang kok kayak gitu ya. Kenapa Yesus dilambangkan domba? Ini sih saya belum bikin soalnya, tetapi ya kayak gitu. Kenapa harus mati gitu. Ini kan semua yang saya udah habiskan waktu berjam-jam sampai ludah saya kering untuk menjelaskan kepada kalian. Kalau nanti kalian nggak bisa jelasin, awas. Oke. Bertanya Pak. Ya. Kan ada kitab mengatakan waktu Yesus ditanya kan, kita kalau orang sudah di surga itu hidup seperti malaikat. Apakah itu berarti di manusia? Hidup seperti malaikat hidup, bukan jadi malaikat. Oh, hidup seperti malaikat, Pak ya, bukan jadi malaikat. Hidup seperti malaikat hidup. Bukan kita berubah jadi malaikat. Kita manusia, Pak. Ya. Ya, kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Pak, ya. Pak boleh minta rekaman Zoom-nya ya Pak nanti? Nanti diupload aja di ini, YouTube. Di YouTube Bapak ya? Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Minggu depan ya, kita kan nggak tahu nih. Kayaknya sih bakalan tetap online. Saya belum menentukan apakah kita pakai Zoom atau pakai Moodle.
nanti akan ada pengumumannya. Oke, kalau gitu kita akan tutup dalam doa. Nanti habis ini ya kapan-kapan boleh ambil ini diktat yang halaman-halaman berikutnya ntar di fotokopi buat kalian masing-masing. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami bisa belajar. Mohon yang penting-penting ini mampu kami kuasai dengan baik, dan juga segala hal yang sebelumnya pengertian kami masih salah bisa diluruskan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, mohon Kau yang pimpin dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, boleh selesai.